Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sudut bidang dengan bidang atau sudut yang dibentuk dari dua bidang pada materi dimensi 3. Pada soal yang terkait mencari sudut antara bidang dengan bidang, misalkan ya, bidang A dengan bidang B dicari nilai sudutnya. Kemudian, nah ini yang paling penting. Kita harus dapat menentukan garis yang mewakili. Ya, garis yang mewakili bidang A dan bidang B, misalkan garis itu adalah P sama Q. Sehingga nanti garis yang dibentuk oleh bidang A dan bidang B sama saja sudut yang dibentuk oleh garis P dan garis Q. Karena pada dasarnya kalau kita ingin mencari nilai sudut, itu kan harus dibentuk dari dua garis, bukan dua bidang. Nah, secara umum, khususnya kalau pada materi bangun ruang yang beraturan, baik itu kubus, kemudian limas ya, yang beraturan, mewakili di sini, garis yang mewakili seringkali adalah simetri lipatnya ya. Jadi itu salah satu petunjuk yang mudah untuk menentukan garis yang mewakili bidang yang diketahui. Oke, sekarang nanti akan saya jelaskan lebih dalam di materi pembahasan soal. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jika alfa adalah besar sudut yang dibentuk antara bidang ABCD, berarti bidang alas ini ya, dan bidang BDG, tentukan nilai dari tan alfa. Oke, jadi setiap kasus pada bangun ruang kita harus melukiskan kasusnya seperti apa, baru nanti kita dapat menganalisis kira-kira penyelesaiannya seperti apa ya. Jadi kita harus melukis dulu. Nah, ini adalah lukisan untuk kasus soal yang nomor 1. Jadi bidang ABCD yang saya tandai warna orange ini ya. Kemudian bidang BDG yang saya beri warna biru ini. Nah, ini kan perpotongannya membentuk sudut ya. Ini sudut yang dibentuk antara bidang ABCD dan bidang BDG. Bidang BDG ini merupakan segitiga sama sisi ya, karena ketiga sisinya ini merupakan diagonal bidang. Sehingga kalau ini diberi angka 8 karena panjang sisinya 8 ya, panjang rusuknya 8, maka nanti BG, GD dan juga BD semua nilainya adalah 8 akar 2. Sehingga BDG ini tadi ya segitiga sama sisi. Nah, sama sisi berarti simetri lipatnya atau garis yang mewakili adalah simetri lipatnya ini. Jadi dari G ditarik garis ke tengah-tengah BD ya, karena kalau simetri lipat pada segitiga sama sisi pasti memotong di pertengahan sisi yang bawah ini ya, BD. Jadi O itu adalah tengah-tengahnya BD. Itu simetri lipat yang pertama, yaitu GO. Kemudian ya, karena titik potongnya di sini, titik temunya di sini, maka kita harus membuat simetri lipat dari bangun persegi yang bawah ya, yang melalui titik ini ya, titik potongnya, sehingga otomatis garis yang dimaksud adalah garis AC. Sehingga sekarang yang tadinya mula-mula sudut yang dibentuk oleh bidang ABCD dan bidang BDG, sekarang kasusnya menjadi bidang ABCD diwakili garis AC dan bidang BDG diwakili garis GO. Ya, jadi sudut yang dimaksud atau sudut alfa di sini itu adalah sudut yang dibentuk oleh AC dan GO. Berarti adalah sudut yang ini, yang saya tandai warna merah ini ya. Ini sebagai alfa, yaitu sudut GOC. Nah, selanjutnya tinggal kita lukis GOC ini pada bidang datar. Jadinya seperti ini ya. Jadi GOC segitiga seperti ini. Jelas GCO adalah segitiga siku-siku ini ya. Karena di sini ACGE ini adalah bangun persegi panjang, sehingga pasti siku-siku di titik C. Kita tentukan panjang sisi-sisinya
yaitu GC karena dia rusuk, maka panjangnya 8. Kemudian OC, ya kalau kalian perhatikan, OC itu setengahnya AC. AC diagonal bidang, maka 8 akar 2. Tapi karena dibagi 2, 8 akar 2 dibagi 2 menjadi 4 akar 2. Itu adalah nilai atau panjang dari OC. Tadi sudah kita simpulkan, alfa adalah sudut GOC. Berarti ini sebagai alfanya. Sehingga tan alfa, tan itu kan sama saja depan per samping. Depannya adalah 8, sampingnya adalah 4 akar 2. Berarti nilai tan alfa adalah 8 dibagi 4 akar 2. Karena di sini ada penyebut akar, maka harus kita kalikan akar 2 per akar 2. Nanti yang bawah, akar 2 kali akar 2 adalah 2. 2 dikalikan 4, berarti yang bawah ini nilainya adalah 8. Berarti ini bisa kita coret dengan yang atas, karena sudah sama-sama 8. Sehingga hasilnya adalah yang ini ya, akar 2. Jadi untuk soal nomor 1, nilai tan alfa adalah akar 2. Untuk soal yang nomor 2, ini sebetulnya sama ya awalnya, yaitu kita lukiskan dulu kasus pada soal nomor 2, yaitu 5 beraturan T ABCD dengan ABCD bangun persegi. Jika AB sama dengan 6 cm dan AT sama dengan 9 cm, jika θ adalah besar sudut yang dibentuk antara bidang TAD dan TBC, tentukan nilai dari sin θ. Kita lukis dulu ya, silakan kalian lukis dulu kasus pada soal yang nomor 2 dengan informasi seperti ini. Untuk soal nomor 2, ini sudah saya lukiskan kasusnya, yaitu kita mencari sudut yang dibentuk antara bidang TAD, ya, bidang segitiga sisi kiri, dan TBC, bidang segitiga sisi kanan. Nah, karena TAD ini segitiga sama kaki, maka otomatis, nah ini ya, garis yang mewakili adalah garis simetri lipatnya, yaitu TP, di mana P itu adalah tengah-tengahnya AD. Begitupun untuk segitiga yang kanan, TBC segitiga sama kaki juga, maka garis yang mewakili adalah garis TQ, di mana Q juga sama tengah-tengahnya BC. Sekarang ada informasi AB-nya itu 6, ya, bangun persegi alasnya, maka otomatis ini BQ 3, QC juga 3. Ya, ini juga sama, AP 3, PD juga 3. Kemudian, karena sudah terbentuk garis yang mewakili, yaitu garis TP dan garis TQ, berarti sekarang sudutnya bisa kita tentukan, yaitu sudut ini, yaitu sudut PTQ. Ya, itu sudut θ yang dimaksud soal. Berarti sekarang kalau kita lukiskan PTQ pada bangun datar seperti ini, ya kasusnya, yaitu kita tentukan ini adalah θ yang dimaksud. Nah ini ya θ-nya. Ini adalah segitiga sama kaki PTQ. Nah, tentu karena kita belum tahu panjangnya TP, maka kita harus mencari panjangnya TP dari segitiga sama kaki yang bagian kiri. Ya, kamu ambil segitiga yang kanan juga boleh untuk mencari TQ, karena kan kita tahu TP otomatis nilainya sama dengan yang TQ. Jadi kita ambil yang segitiga kiri saja, segitiga TAD sama kaki seperti ini. P tengah-tengahnya AD. AD sama saja AB, panjangnya 6, berarti tadi sudah kita tentukan AP-nya 3, PD-nya juga 3. Kemudian AT itu 9, berarti ini 9. Sehingga TP bisa kita gunakan Pitagoras, ya saya tuliskan di bagian kiri ini. TP bisa dengan Pitagoras, yaitu akar dari yang 9 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti nilainya sama dengan akar 81 kurangi 9, 72.
akar 72, karena 72 itu bisa kita ubah menjadi 36 kali 2, maka 36 bisa kita keluarkan jadi 6, masih ada akar 2. Inilah panjangnya TP. Berarti kita tuliskan di sini 6 akar 2. TQ sama ya, caranya sama persis, nilainya juga sama, 6 akar 2. PQ karena sama-sama tengah-tengah persegi, tentu PQ ini ya sama saja AB, ya sama saja panjang rusuk AB, sehingga PQ tentu nilainya adalah 6. Sehingga kalau kita buat ini tengah-tengahnya, ya, tengah-tengahnya PQ, maka kita peroleh OQ-nya panjangnya adalah 3. Dengan Pitagoras lagi ya, sekarang kita akan mencari panjangnya TO. TO. Berarti akar dari yang 6 akar 2 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat. Berarti sekarang kita peroleh 6 akar 2 kuadrat. Ya, tadi 6 akar 2 itu kan akar dari 72. Berarti kalau dikuadratkan ya tentu nilainya 72. Dikurangi 9, maka nilainya adalah 63. Ya, tapi masih dalam akar. 63 bisa kita pecah lagi menjadi 9 kali 7. Akarnya 9, 3. Berarti menjadi 3 akar 7. Itulah nilai dari TO ya. Ini nilainya 3 akar 7. Nah, kita ditanyakan sin theta. Nah, ini kalau kita perhatikan sudut yang merah ini ya, sudut OTQ itu kan setengahnya alfa ya, karena ini dibagi 2 menjadi sama besar. Berarti ini setengah alfa. Setengah theta ya, maaf, setengah theta. Sin theta itu senilai dengan sin 2 kali setengah theta ya, karena kan 2 kali setengah itu sama saja 1. Nah, berarti dengan rumus ini ya, rumusnya saya tuliskan di atasnya. Kita tahu di kelas 11 ada rumus sin 2 alfa, itu nilainya adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti kalau ini kita anggap sebagai alfa ya, berarti ini sama aja sin 2 alfa. Nilainya adalah 2 sin alfa, 2 kali sin alfa, alfanya adalah setengah theta, dikalikan cos alfa, alfanya sama, setengah theta. Berarti sekarang kita tinggal mencari ini, cos dan sinnya. Untuk cos, ya, setengah theta atau theta per 2. Cos itu samping per miring. Sampingnya 3 akar 7 per 6 akar 2. Ya, 3 akar 7 per 6 akar 2. Ini bisa disederhanakan dengan mengalihkan akar 2 semua. Nanti jadinya adalah yang bawah jadi 12 karena 6 kali 2. Yang atas jadi 3 akar 14 per 12. Bisa kita coret lagi, berarti menjadi 1/4 akar 14. Ya, itu nilai dari cos theta per 2. Kalau sinnya, nah ini saya tuliskan di mana ini ya, di bagian kiri bawah ini ya, biar space-nya cukup. Sin setengah theta. Sin itu depan per miring, depannya 3, miringnya 6 akar 2. Berarti 3 per 6 akar 2. Kita kalikan akar 2 semua. Berarti kita peroleh yang bawah ya, itu kan 6 kali akar 2 kali akar 2. Berarti 6 kali 2 12. Ini 12. Ini 3. Berarti yang bawah masih 4. Berarti bentuk sederhana untuk dari sin setengah alfa adalah 1/4 akar 2. Sehingga jawaban akhir untuk soal yang nomor 2 adalah 2 kali
sin setengah alfa adalah 1/4 akar 2. Cos setengah theta adalah 1/4 akar 14. Ini bisa kita coret, masih 2. Ya. Kemudian, ini kan akar 2 kali akar 14. Ya. Yang atas sama aja akar 28. Yang bawah masih 8. Akar 28 berarti bisa kita sederhanakan jadi 2 akar 7 dibagi 8. Sehingga 8 sama 2 bisa kita coret, yang bawah masih 4. Hasil akhir ya untuk sin theta yaitu 1/4 akar 7. Nah, inilah hasil akhir untuk soal yang nomor 2 ya. Memang cukup kompleks karena melibatkan sin sudut rangkap. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.